Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di daerah area Lempake, khususnya di daerah Benanga. Kita berada di salah satu kandang milik peternak sapi di sini. Kandangnya bagus, kandangnya sederhana tapi istimewa. Nah, ini kita sedang berada di kandang Pak Nino, salah satu peternak sapi yang ada di sini. Nah, kita lihat orangnya belum datang karena masih ngambil kelapa katanya. Nanti kita minum kelapa ya. Di sini nggak ada kopi, adanya kelapa ya. Oke, ini kandang panggungnya. Kandangnya sapinya bersih-bersih karena kandangnya sistem panggung, jadi kencingnya turun ke bawah. Kita temui Pak Nino ya. Oke. Rajin Kita langsung temui Pak Nino. Sepertinya sudah disediakan kelapa. Assalamualaikum Pak. salam. Nah, ini beliau adalah Pak Nino, salah satu peternak sapi yang duduk Pak ya. Ya silakan. Ini buat saya nih. Ya. Ini sudah disediakan kelapa, nanti kita cicipi kelapanya dulu. Nah, beliau ini adalah Pak Nino. Beliau adalah salah satu peternak senior yang ada di daerah Benanga. Ini kelurahan Benanga, Pak? Iya. Kelurahan Lempake. Oh, kelurahan Lempake. Kalau di sini ikut Benanga. Jadi kelurahan Lempake di area Benanga. Kalau teman-teman di main ke Samarinda, ke Lempake, tempatnya ini khususnya dekat Bendungan Benanga. Iya. Nah, jadi cuma berseberangan dengan Bendungan Benanga yang ada di sini. Kalau orang Samarinda pasti tahu Bendungan Benanga itu di mana. Ya. Pak, tadi saya sekilas lewat belakang kandang. Iya. Boleh Pak yang ngobrol-ngobrol tentang kandangnya Pak Nino? Bisa. Bisa. Kita langsung jalan-jalan Pak Bisa. di kandangnya. Iya, bisa. Saya rekreasinya seperti ini, tak ngelihat sapi Pak. Nggih. Oke, kita langsung jalan-jalan dengan Pak Nino. Ngelihat apa sih yang ada di kandang Pak Nino di Benanga ini, sehingga nanti bisa menjadi salah satu program peternakan yang diadakan di Samarinda. Nah, ini teman-teman, ini sapinya Pak Nino. Nah, yang saya amati pertama adalah kandangnya memang sederhana tapi istimewa. Kenapa sederhana tapi istimewa? Kelihatannya memang sederhana. Istimewanya apa? Pertama, kandang ini sistemnya adalah sistem panggung. Jadi bawahnya adalah kayu. Jadi kelebihan kandang panggung ini kita tanya ke Pak Nino. Pak Nino, jadi kandangnya ini kan sistemnya panggung Pak ya? Ya. Nah, di sini kalau sapinya kencing atau buang kotoran, itu berarti langsung kencingnya jatuh gitu Pak. Jatuh ke bawah, ada paretnya. Paret di semen. Ya. Kotorannya ke belakang. Jadi nggak campur air kencing sama kotoran. Oh, begitu Pak Nino ya. Jadi keuntungan kandang panggung ini salah satunya adalah di saat sapi kencingnya akan langsung Jatuh. ke bawah. Jadi istilahnya sapi ini nggak sempat menduduki kencingnya. Nggak sempat. Nah, kalau kotoran ya tetap harus dibersihkan ke arah belakang Pak Nino. Nah, seperti itu. Pak Nino, ini kandangnya bagus sistem panggung ini. Sekarang ini isi berapa ekor Pak yang ada di sini? 29. Ada 29 ekor. Iya, 29. Sapi di sini ada 29 ekor dan rata-rata di sini adalah ras sapi Bali. Nah, kita lihat seperti di sini. Nah, ini sapi-sapi pilihan Pak Nino ini atau yang dirawat Pak Nino ini memang sapi-sapi Bali dengan kualitas yang sangat bagus. Pak Nino, Ya. kalau di sini Pak Nino, kalau full kandang di sini, kandang Pak Nino sendiri ini kapasitas berapa? 29. 29. Ini sudah penuh berarti ya? Masih ada sisa 2. Masih ada sisa 2. Nah, padahal Pak Nino ini sebenarnya masih jauh dari Lebaran Idul Adha. Tapi
lain dari peternak yang lain, Pak Nino ini sudah menyediakan sapi-sapinya mulai dari sekarang. Kita tanya, kenapa kok disediakan mulai dari sekarang, Pak ini, Pak? Ya, Masih jauh, Pak ya? enggak apa-apa, pupuk murah. Pupuk murah. Nanti dekat-dekat kan tambah mahal. Begitu. Jadi alasan Pak Nino, pertama kenapa kok sudah menyediakan sapi sekarang padahal masih jauh, masih beberapa bulan, mungkin hampir 9-10 bulan ini masih disediakan. Pertama karena harga sapi sekarang masih murah. Nah, yang kedua tentunya ini selain murah, karena Pak Nino ini merawatnya sudah lama, saya yakin nanti pasti hasil sapi-sapinya juga kualitasnya juga bagus-bagus. Ya, seperti itu. Karena dirawat kurang lebih 10 bulan. Pasti dengan melihat kondisi sapi-sapinya ini, dengan ini ras-ras Bali, saya lihat kerangkanya kerangka saya lihat super Pak. Super ya. Super kerangkanya tinggi super. Jadi walaupun harganya sekarang masih murah, kalau dilawat selama 10 bulan Ya lumayan juga. memang agak lama, tapi nanti hasilnya juga maksimal juga, begitu Ya, Pak Nino. masuk lumayan Pak hasilnya. Iya, paling enggak sapi-sapi di sini nanti di atas 100 kilo semua ini kayaknya ini. Lebih. Ya. Jadi target Pak Nino memang setiap peternak itu punya pelanggan masing-masing, Pak Nino ya. Ya, ada. Ya, jadi kebetulan pelanggannya Pak Nino ini cenderung mereka suka sapi-sapi yang besar, maksudnya sapi-sapi Bali yang berat di atas 100 kilo. Iya. Seperti itu. Pak Nino, kalau di sini pakan andalannya ini, Pak Nino? Ya ini Nah, ini rumput aja. rumput. Jadi di Pak Nino ini tidak ada Nggak ada yang ampas, itu nggak ada. ampas, itu nggak ada, Pak? Nggak ada. Jadi nggak ada di ampas, jadi pakannya Murni Rumput. ya. ini kalau di Indonesia, teman-teman, ada lembaga sertifikasi sapi yang menyatakan sapi itu adalah pemakan rumput murni. Tapi ini kalau dijual di mall, Pak, Iya. ini harga dagingnya tinggi, Pak. Tinggi. Kemarin sempat ngecek di supermarket, harga daging sapi yang crispy pemakan rumput murni itu di angka 700.000 per kilonya. Nah, karena memang di Indonesia belum ada sertifikasinya, rata-rata masih daging-daging dari luar negeri. Ini rumput apa namanya, Pak? Rumput, bilang orang sini rumput rawa. Ini adalah rumput andalan di daerah sini ya, karena di Benanga ini rata-rata daerahnya adalah rawa. Nah, ini rumput gajah rawa ya. Ya, gajah rawa lah. Gajah rawa. Kalau orang penduduk asli sini kumpai kayak. Kumpayan. Kumpean. Kalau kami Kutai kumpayan. Kalau orang Kutai bilang ini adalah kumpai. Ini rumputnya kaya akan protein, kaya akan air. Jadi rumput-rumput ini adalah rumput-rumput yang sistemnya dia hidupnya di rawa. Ini cocok sekali untuk pengemukan sapi. Nah, kita lihat sapi-sapi Pak Nino, Pak Nino. Nah, ini rata-rata warnanya hitam semua, Pak Nino ya. Hitam semua. Ya. Luar biasa. Nah, sapi-sapi di sini kita lihat sendiri dari segi kulitnya, tak bantu ngasih makan ini. Dari segi apa? Dari segi kulitnya, warnanya, di sini sapinya bersih-bersih dan kulitnya mengkilat. Ya. Kita lihat, bisa dilihat sapi-sapinya bersih-bersih di sini. Oh, mantap, mantap. Memang bagus-bagus. Tapi kalau di kandang Wak Nino ini kelihatannya bagus. Nah, sapi-sapi di sini teman-teman sudah terpasang AirTag. AirTag ini ada tanda Sudah divaksin. 64 AA64. Ini berarti tandanya adalah AirTag wilayah Kota Samarinda, wilayah Dinas Peternakan Kota Samarinda. Berarti sapi-sapi ini sudah dilakukan vaksin, khususnya untuk vaksin apa? PMK, Pak Nino. Vaksin PMK. Sudah aman sudah. Ya, untuk kendala sapi-sapi ini, saya lihat dari segi kandangnya cukup bersih, terus dari segi pakannya sudah cukup bagus,
selama ini Pak, pengalaman dalam merawat sapi pernah nggak ada kendala sapi sakit atau apa gitu Pak? Belum ada. Jadi belum ada kendala. Berarti gini, maksud saya di Pak Nino ini belum pernah ada sapi sakit itu Belum. ada. Kalau patah kakinya ada. Oh, patah Lain. kaki ada. Jadi sapi sakit di sini tidak pernah ada, teman-teman. Saya rasa masuk logika. Kenapa? Karena sapi-sapi di sini saya lihat pakannya tercukupi, pakannya tercukupi, kandangnya bersih, ya toh? Kencingnya pun nggak diinjak sapi, sangat bersih. Nggak ada. Kalau anu itu masuk angin, gembung nggak ada. Nggak ada ya. Sapi sakit, kurus itu nggak pernah Pak. Nggak ada. Jadi tidak pernah. Nah, terus vaksin sapinya juga sudah divaksin. Jadi kalau sapinya Pak Nino ini sehat-sehat itu wajar saja, karena kandangnya bersih, sudah divaksin dan pakannya tercukupi. Sama kalau sapi sehat. Kalau di sini Pak Nino ini sapinya juga dimandikan juga Pak? Minggu sekali. Dimandikan seminggu sekali. Walaupun tidak dimandikan sebenarnya nggak apa-apa karena kandangnya sudah cukup bersih. Dia 10 bulan nggak dimandiin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga ya? Nggak apa-apa. Nggak ada kotor. Nggak kotor karena Iya. kandangnya bersih. Jadi Iya. sistem kandangnya seperti ini teman-teman. Ini palungnya pas sekali dengan apa kondisi tubuh sapi Bali. Orang bilang ini ergonomis ya, ergonomis dengan kondisi sapi Bali. Memang yang dirawat sapi-sapi ras Bali Pak. Iya, Bali. Ras Bali. Nah, ini cukup bagus. Ini tempat palung pakannya. Tempat palung pakannya seperti ini. Palung pakannya pun bersih sekali. Bersih sekali, ya, bersih sekali. Dan kita lihat, ini di bawahnya. Belum dibersih. Di bawahnya Paret ada parit sehingga sana yang lihat sana. airnya mengalir terus seperti itu. Pernah ada kejadian tadi Pak Nino bilang adalah salah satu masalah yang pernah terjadi di sini adalah patah kaki. Nah, ini juga menjadi catatan Pak Nino ya. Karena memang sapi-sapi ini kan dia kandangnya panggung. Dia kayu bawahnya. Nah, kayu itu memang cenderung agak licin. Clay aja itu gara-gara Iya. clay aja. Nah, agak licin sih, beda dengan cor atau dikasih karet itu memang beda. Kalau kayu memang agak licin. Apabila ada sapi yang gelisah Iya. atau yang sapi yang kelahi, maka patah kaki itu bisa terjadi karena ya memang alasnya kayu, dia agak licin. Itu salah satu kelemahan kayu memang Pak Nino. Tapi kelebihannya banyak juga, bersih dan mudah diatur dia seperti itu. Nah, seperti itu. Ini khususnya di daerah Lempake ya, Pakai bendungan benangan. Bendungan Benanga. Nah, Pak Nino boleh buka kisi-kisi nggak? Kalau Iya. sapi di sini itu, kalau Lebaran itu biasanya yang dicari itu yang kira-kira kalau untuk bayangan yang harga tahun kemarin lah. Nah, itu biasanya yang harga berapa Pak Nino yang dicari masyarakat? 21, 22, ada yang kebanyakan itu yang 20 ke atas. Yang kebanyakan 20 ke atas. Minimal 21, 22 itu. Karena memang sapinya kan memang ini dirawat selama 10 bulan. Ada juga yang sampai 27, 28 ada Sapi Bali. Bali. Nah, sapi ras Bali pun di sini bisa laku sampai 27, 28 juta. Iya. Itu berarti sapinya memang benar-benar bagus sehingga orang mau membeli dengan harga 28 juta itu berarti sudah rawatan bulan Banyak sapi. yang 28 juta tahun ini tadi banyak itu yang banyak. Banyak. Berapa ekor yang 28 juta? Lumayan. Lumayan itu berarti banyak. Dari 29 ekor mungkin banyak sekali sapi-sapi yang dengan harga 28 juta itu Pak Iya. Pak Nino ya. Kalau yang 23, 24 itu belum rata. Oh, merata ya. Ya. Memang Pak Nino boleh dikasih tahu nggak kita Pak Nino supaya bisa menjual sapi-sapi dengan harga seperti itu tuh apa biasanya nyari-nyari bakalannya atau apanya itu sapi yang seperti apa yang dengan kerangka tinggi kah atau Pak Nino punya apa tipe-tipe sendiri yang Pak Nino suka gitu? Yang seperti ini saya suka ini. Seperti ini. Kalau dari segi warna Pak Nino,
Warna enggak jadi masalah. nggak jadi Iya, masalah. warna. Yang menjadi faktor utama Pak Nino untuk suka terhadap sapi itu apanya Pak Nino biasanya? Sajangan kakinya aja yang seperti Aladin itu. Tak suka Oh saya. begitu. Jadi Pak Nino ini Nama ilmunya. salah satu yang diperhatikan dalam memilih sapi adalah kakinya. Kaki sapi kalau bisa jangan yang kukunya panjang seperti Aladin. Iya. Nah, jadi maksudnya kaki-kakinya yang tegak ya, Iya. yang kokoh sehingga sapinya kalau dia tumbuh bisa maksimal dan mampu menopang tubuh sapi sehingga sapi itu tidak mudah patah atau terpleset seperti itu Pak Nino ya. Iya. Nah seperti itu. Kalau warna nggak jadi masalah. Kaki, kerangka harus bagus Pak Nino. Iya. Nah seperti itu. Ya, ini mungkin sekilas teman-teman kita melihat kondisi kandang Pak Nino di daerah Bendungan Benanga di kelurahan atau kecamatan Lempake, Samarinda Utara. Nah ini salah satu destinasi peternakan yang bisa dijadikan percontohan karena memang Pak Nino ini sudah lama. Mulai tahun berapa Pak Nino? Ya ada 10 tahunan lah. Ada 10 tahun lebih beliau merawat sapi. Tentunya pengalaman beliau, terus kemampuan beliau dalam mengelola peternakan atau penggemukan sapi ini ya terutama ya. Ini tidak diragukan lagi. Ya. Oke teman-teman, kalau ke arah Bendungan Benanga silahkan mampir ke kandang Pak Nino. Disediakan kelapa muda. Pasti itu. Pasti. Tiap langganan kalau langganan motor ini pasti tahu. Oh iya. Jadi juga pelanggan-pelanggan juga nggak usah khawatir karena Pasti tahu. kalau beli sapi di Pak Nino ini tentunya sudah tidak perlu diragukan lagi tentang kesehatan sapinya, tentang kualitas sapinya. Saya sendiri yang orang yang tahu sapi, termasuk yang paham tentang sapi, lihat sekilas sapi-sapi Pak Nino ini luar biasa teman-teman. Jempol buat Pak Nino ini. Sapi-sapi pilihannya, kandangnya, pengelolaannya, dan rumputnya ini jam berapa ini? Ini masih pagi siang ya. Ini rumput di sini sudah full, ini sudah tersedia di depan sapi-sapinya. Nah, merawat ini Pak Nino sendiri atau ada? Sama istri. Nah, Istri di kandang. saat ini 29 ekor sapi. Pak Nino merawat sapi dengan istrinya berdua. Jadi Pak Nino yang mencari rumput, Istri yang di kandang. istri yang di kandang. Iya. Yang bersih-bersih, ngasih makan, ngasih minum, istri biasanya Pak. Iya. Jadi kalau memang sentuhan seorang ibu itu bagus teman-teman, karena pasti rajin, tekun, membersihkan. Nah, kalau Pak Nino paling nyari-nyari rumput. Kalau cuma piara 15 saya enggak piara sapi. Nggak pelihara sapi. Lebih baik istri saya aja ya piara. Oh begitu. Iya. Berarti Kuat istri saya itu. Kuat. Iya. kuat nyari rumput juga Iya. Pak Nino. Iya. Oh ya dong. Istri idaman teman-teman. Jadi istrinya Pak Nino ini juga seorang Wonder Woman yang sangat luar biasa sehingga Pak Nino sekitar 29 ekor mungkin nanti bisa sampai 30 lebih dirawat berdua dengan istrinya, dan rumputnya pun ini saya lihat mencarinya pun dengan cara-cara tradisional atau cara-cara manual ya, dengan arit biasa Iya. Pak ya. Nah saya lihat potongannya ini arit biasa. Ini kalau tidak orang-orang yang benar gigi, yang benar-benar semangat, ini biasanya sapi-sapinya nanti tidak terawat dengan baik, maka harus dengan ketekunan yang tinggi. Oke, Pak Nino, Ya. ada tips juga buat kita ini supaya sapinya ini cepat gemuk gitu, berdasarkan pengalaman Pak Nino. Ya makannya aja diatur. Makanya Ya, diatur. makannya diatur. Heeh. Kalau nggak ada jaman, ngasih makan nggak ingat jam lagi ya jadi tai aja, nggak jadi daging mas. Oh gitu, Ya, maksudnya pakai diatur jam. itu seperti apa? Ya pagi kita kasih makan, Hmm. nanti sore jam 4 kita kasih makan. Pagi jam berapa Pak Nino? Ya, pagi jam 8 itu kasih makan. Jam 8 kasih Ya, makan. baru jam 4 sore kasih makan sampai malam full. Sore. Iya. Tapi palung ini difuli. Full. Palung ini difuli. Jadi makannya malah lebih banyak malam ya. Lebih baik jam malam. Nah, jadi jam 8 pagi mungkin saat Pak Nino mau berangkat merumput ya, Ya harus kasih makan. ngasih makan sapi dulu, habis itu jam 4 pulang kasih makan full sampai malam. Iya. Kalau minumnya nih sapinya berapa Minum. kali sehari? 1 kali. Sehari Satu setiap kali. hari
kasih minum Pak Nino? Iya. Sebelum makan kasih minum dulu jam 4 itu. Oh, jadi sore sebelum makan sapinya dikasih minum dulu seperti itu. Kalau mandikan 1 minggu sekali tadi Pak Nino bilang Iya. seperti itu. Terus kalau obat-obat gitu nggak pernah Pak Nino? Ya kalau ada kendala kita ada mantrinya. Oh begitu. Kalau kecuali kalau ada sapi-sapi yang ada kelihatan sakit dipanggil Iya. sang Pak Mantri atau dokter hewan yang ada Iya. di sini Pak ya. Iya. Gitu. Baik. Baik Pak Nino, ini saya terima kasih banyak sudah diizinkan mampir, sudah disediakan kelapa. Nanti kalau saya kesini lagi mampir lagi Pak Nino. Iya. Oke. Oke. Baik teman-teman, ini sekilas kita ulas tentang kandang Pak Dino, salah satu peternak senior yang ada di area Bendungan Benanga, Lempake, Samarinda Utara. Buat teman-teman yang mau belajar silahkan ke sini, mau bermain silaturahmi dengan Pak Nino silahkan. Apalagi masyarakat Samarinda khususnya yang sudah berlangganan dengan Pak Nino, sapinya memang super, tidak diragukan lagi. Atau masyarakat di daerah Samarinda kalau nyari ini sapi disediakan untuk kurban, Pak? Korban Pak. Nah, nyari-nyari sapi kurban di tempat Pak Nino, sapinya luar biasa.